Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kita ketemu lagi di kuliah termodinamika dasar Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita masih melanjutkan pembahasan di bab 4, yaitu analisis energi pada sistem tertutup dengan referensi bukunya Yunus Cengel dan Michael Bulls yang berjudul Thermodynamics and Engineering and Approach edisi kelima. Saya ulang lagi bahwa sistem tertutup ini artinya pada sistem itu tidak ada massa yang masuk ataupun keluar. Tidak ada massa yang masuk ke sistem ataupun yang keluar dari sistem. Itu sehingga kesetimbangan energi pada sistem tertutup itu adalah seperti ini. Di E in dikurangi E out sama dengan delta E sistem. Ini persamaan umum ya. Ini energinya energi keseluruhan. Tapi kalau dinyatakan dalam bentuk persatuan waktu, itu bentuknya seperti ini. Jadi ada titik di atasnya atau dotnya itu artinya persatuan waktu. Nah, jika lajunya konstan, maka Q itu adalah laju kalor persatuan waktu dikalikan delta T-nya. Demikian juga untuk W ya work dan delta E atau delta energinya, perubahan energinya. Nah, kesetimbangan energi juga dapat dinyatakan dalam energi persatuan massa. Jadi kalau menggunakan huruf kecil, ini artinya persatuan massa. Jadi kalau dalam sistem SI ya per kilogram dari sistem. Nah, sekarang kalau sistemnya itu membentuk suatu cycle atau siklus atau proses yang kembali ke posisi semula lagi, maka dapat dituliskan delta E sistem ini kondisi akhir, ya, energi akhir dikurang energi awal, ini sama dengan 0 karena kembali ke bentuk semula. Sehingga W net out-nya itu sama dengan Q net masuknya. Atau dalam persatuan waktu atau dalam laju itu W dot ya net out sama dengan Q dot net in. Ini untuk suatu proses yang membentuk siklus semacam ini. Nah, hubungan kesetimbangan energi dalam kasus ini untuk suatu sistem tertutup menjadi ini. Q net in dikurangi Q net out sama dengan delta E sistem atau Q dikurangi W sama dengan delta E. Ini persamaan 17 ini. Ya, dimana Q itu sama dengan Q net in sama dengan Q in dikurangi Q out. Ini adalah net heat input atau panas yang masuk neto. Ya, demikian juga untuk yang work-nya. Di work net output-nya adalah W, yaitu W net out atau sama dengan W out dikurangi W in. Oke, sekarang kita lihat satu contoh soal. Ini contoh soal yang ini nanti jawabannya cukup panjang nih. Jadi suatu peralatan piston silinder berisi saturated water vapor. Jadi uap air jenuh. Jadi saturated atau sering disebut saturated steam juga ini. Saturated water vapor. Ciri khas dari saturated water vapor itu antara tekanan dan temperaturnya itu berpasangan. Jadi temperaturnya itu sama dengan temperatur didih yang tergantung pada berapa besar tekanannya.
Nah, di dalam sistem ini massa dari uapnya adalah 25 gram, kemudian tekanannya 300 kilopascal, kondisinya saturated. Nah, pada sistem ini diberi aliran listrik dengan arus 0,2 ampere dan sumber yang tegangannya adalah 120 volt selama 5 menit. Nah, di waktu yang sama dari sistem ini terjadi kerugian kalor atau ada kalor yang keluar ini sebesar 3,7 kilojoule. Nah, itu gambar yang di sebelah kanan tadi adalah gambar diagramnya. Nah, penyelesaiannya di persoalannya adalah ada saturated water vapor di dalam suatu peralatan piston silinder, diekspansikan ya karena ada kalor yang masuk, dan sekaligus ada yang keluar juga. Jadi steam itu dipanasi, tapi juga ada kerugian kalor yang keluar. Nah, kita diminta untuk menunjukkan bahwa ini delta U ditambah boundary work itu sama dengan perubahan entalpinya ini. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapa temperatur akhir dari steam tadi. Ini beberapa asumsi yang diberikan ya di situ. Tidak ada energi kinetik, tidak ada energi potensial, sehingga delta E-nya atau perubahan energinya itu semata-mata adalah perubahan dari energi dalamnya atau internal energinya. Nah, sehingga kita dapat menuliskan persamaan ini. Q dikurangi work-nya itu sama dengan delta U ditambah delta KE, ini perubahan energi kinetik, ditambah perubahan energi potensial. Tadi di slide sebelumnya sudah disampaikan bahwa delta atau perubahan energi kinetik ini 0, perubahan energi potensialnya juga 0. Sehingga kita dapat menuliskan Q dikurangi W ya. W-nya itu terdiri dari boundary work dan other work. Other work ini tentunya adalah energi dari listrik. Itu sama dengan delta U. Delta U itu adalah U2 dikurangi U1. Internal energi di kondisi 2, kondisi akhir, dikurangi internal energi di kondisi awal. Nah, untuk proses yang tekanannya konstan, maka WB sama dengan boundary work itu sama dengan P dikalikan delta V-nya. Sehingga persamaan tadi dapat kita tuliskan ini. Ya, jadi ini adalah WB-nya. V0 dikali V2 dikurangi V1, ini adalah delta U-nya. Nah, karena tekanan konstan, maka P0 itu sama dengan P2 sama dengan P1, sehingga kita juga dapat menuliskan ya. Jadi kalau P0 dikalikan V2 ini kan minus ya, minus P0 kali V2 ini kita pindah ke ruas kanan, maka jadinya positif. Dan P0 itu sama dengan P2, sehingga dapat kita tuliskan jadi ini. Jadi ini. Kemudian P0 dikalikan V1 ini minus jadi plus, kalau dipindah ke kanan itu jadi minus. Maka yang ini P0 kali V1 itu dapat diganti dengan ini. P1 kali V1 ini minusnya ikut yang sini. Ya. Ini minusnya di
sini. Sehingga dengan demikian, maka persamaan ini akan menjadi Q dikurangi W other ya, sama dengan H2 dikurangi H1. Karena apa? Karena U ditambah PV itu sama dengan H atau entalpi. Ini juga, jadi U1 ditambah P1V1 itu sama dengan H1. Sehingga kita dapatkan persamaan ini ya, persamaan 4:18. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan yang B, kita hitung work dari elektrikalnya, yaitu W sama dengan V kali I kali delta T. Voltase dikalikan arusnya dikalikan waktunya. Kita dapatkan ini, harganya 7,2 kJ. Nah, kita tahu pada kondisi awal tadi ya, di state 1 itu kondisinya saturated vapor, uap jenuh, tekanannya 300 kPa, maka dari tabel yang di lampiran itu, tabel A5, kita dapatkan entalpi di kondisi 1 itu sekian. Ini dari tabel itu. Ya. Nah, kemudian kita dapat menuliskan persamaan tadi itu ini, ya, lalu kita masukkan nilainya. Jadi di slide sebelumnya ditunjukkan ya bahwa delta U itu besarnya sama dengan delta H. Delta H itu adalah M kali delta H itu artinya H2 dikurangi H1, maka ini sama dengan MH2 dikurangi MH1 ini. Nah, ini kalau kita masukkan nilai-nilainya, maka akan kita dapatkan ya, dari persamaan ini H2 yang belum diketahui, H2 dapat kita hitung, hasilnya adalah sekian kilojoule per kilogram. Kemudian kita menggunakan tabel di lampirannya buku Cengel, yaitu tabel A6, dengan kondisi P2 300 kPa, kemudian H2 itu sekian, maka dari tabel itu didapatkan harga T2-nya sama dengan 200 derajat Celcius. Sehingga jawaban dari pertanyaan B tadi, berapa temperatur akhir dari steamnya setelah 5 menit itu, maka jawabannya adalah ini. Temperaturnya adalah 200 derajat Celcius. Itu satu contoh ya untuk analisis energi pada sistem tertutup. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Anda telah belajar dengan tekun dan runtut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.